Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Tarsina Sumarni, Eskom, Mkom, selaku dosen pengajar Digital Partnership. Kami dari kelompok 2 Digital Partnership yang beranggotakan Angnu Abdullah dengan NPM 2055 2011 102, Ilham Saputra Harahap 2055 20111126, Muhammad Muzaki Aufa 2055 20111130, Putri Agustri Mulyani 2055 20111055, Cindy Oktavianti 2055 20111138. Baik, slide selanjutnya. Nah, untuk eksekutif summary akan dibacakan oleh Muzaki Aufa. Untuk Muzaki Aufa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, untuk eksekutif summary itu terdiri dari data perusahaan, biodata pemilik, dan pengurus perusahaan. Sekilas tentang perusahaan dan produk yang dihasilkan, terus ada pasar produk, strategi pemasaran, kebutuhan dana, dan penggunaannya, serta pokok-pokok perkiraan keuangan. Next. Untuk data perusahaan, di kita itu untuk nama perusahaannya ada DF2Seed, alamat perusahaan ada di Bandung, kemudian mulai berdiri tanggal 10 Mei 2022 dalam bidang usaha fashion, serta jenis produk itu pakaian, dengan nomor telepon perusahaan ada di 082 111 889 56, serta ada alamat email df2seed00@gmail.com. Next. Nah, untuk biodata pemilik dan pengurus perusahaan itu terdiri dari nama Angnu Abdullah, tempat tanggal lahir Bandung 5 November 2001. Untuk jenis kelamin laki-laki dan nama Ilham dan nama ada Ilham Saputra Harahap, serta tempat tanggal lahir di Medan 26 April 2002 dan jenis kelamin laki-laki. Terus Muhammad Muzaki Aufa, tempat tanggal lahir Bandung 9 November 2000 dan jenis kelaminnya laki-laki. Dan ada Putri Agustri Mulyani, tempat tanggal lahir Bandung 17 Agustus 2002 dan jenis kelamin perempuan. Dan nama terakhir ada Cindy Oktavianti dengan alamat tanggal lahir Majalengka 11 Oktober 2003 dan jenis kelamin perempuan. Mungkin dari saya segitu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Muzaki. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Oktavianti. Kepada Cindy Oktavianti dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas tentang perusahaan. DF2Seed atau yang kepanjangannya adalah Digital Family2Seed adalah toko baju online yang berdiri sejak 10 Mei 2022. Di sini kami menjual berbagai macam produk fashion untuk laki-laki maupun perempuan seperti kaos, hoodie, dan sweater yang motifnya sendiri bergambar anime yang kekinian serta trendy. Produk yang dihasilkan gambarnya kaos seperti yang digambar yang ini. Untuk hoodie contohnya seperti digambar yang ini. Untuk sweater gambarnya seperti itu contohnya. Untuk pasar produk, segmen pasar DF2Seed mengutamakan para remaja anime atau pecinta anime, wibu, lalu otaku, orang-orang yang suka dalam hal yang berbau Jepang. Strategi pemasarannya, strategi yang kami terapkan adalah dengan menciptakan desain yang unik dan baru. Lalu untuk motif animenya sendiri dapat dipastikan untuk unik dan trendy, serta bahan produk dapat dijamin berkualitas dan nyaman dipakai.
Untuk promosinya sendiri, DF Tersir menggunakan video mengenai iklan produk sebagai media promosi bernama link websitenya yang akan disebar di sosial media seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Untuk kebutuhan dana dan penggunaannya, yang pertama penggunaan toko untuk penjualan baju, pembelian bahan produk untuk membuat baju, yang selanjutnya pembelian furniture, toko seperti meja, kursi, gantungan baju, dan lain-lain. Dan yang terakhir pembelian peralatan yang dibutuhkan oleh toko. Mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Untuk Ilham, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Selanjutnya adalah pokok-pokok perkiraan keuangan. DF Tersir menggunakan dana sebesar Rp29.500.000 untuk produksi, iklan, dan website. Bagan dan tabel yang memperlihatkan pokok-pokok perkiraan keuangan seperti pada slide. Yang pertama, penggunaan produksi yaitu sebesar 10 juta. Kemudian penggunaan beli bahan sebesar 15 juta. Penggunaan untuk periklanan dan promosi sebesar 3 juta. Untuk website sebesar 1.500.000. Sehingga perkiraan totalnya menjadi 29.500.000. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ilham. Untuk selanjutnya kami akan mendemokan website yang telah kami buat. Ya, ini adalah website DF Search. Kita akan explore sedikit tentang DF Search. Baik, kita akan melihat ke About. Nah, di About ada cerita tentang kami. Ya, tentang DF Search. Jadi kepanjangan DF Search itu ialah kepanjangannya sendiri merupakan Digital Family Search. Adalah sebuah online fashion store yang berdiri sejak 10 Mei tahun 2022. Jadi baru berdiri tahun 2022 sekarang. Di sini kami menjual banyak produk baju berkarakter anime. Lebih jelasnya itu anime Jepang ya, yang menarik serta trendy, yang secara langsung dikhususkan untuk para anime, wibu, otaku, ataupun orang biasa. Di sini kami banyak sekali menghadirkan produk berkualitas premium dan beraneka ragam. Kita akan eksplor lagi ke bagian shop all. Nah, sini banyak sekali pilihan untuk kalian para wibukers atau manusia biasa yang ingin membeli baju-baju atau shirt kebanggaan DF Shirt nih, seperti baju One Piece, Zero Two, BNH Black White, Purple Gear, dan masih banyak lagi. Kalian bisa scroll, lihat, coba di scroll. Nah, di sini masih banyak. Tidak hanya baju, kita juga menyediakan seperti hoodie dan sweater juga. Kita akan lihat ke bagian woman. Nah, di bagian woman selanjutnya, untuk para wanita yang kesulitan untuk memilih di shop all, bisa langsung ke icon woman. Nah, di sini banyak sekali pilihan untuk para wanita-wanita ya, para cewek-cewek yang ingin membeli
jaket hoodie maupun shirt yang ingin yang kalian sukai gitu. Di sini banyak gambarnya yang beraneka ragam dan unik sekali. Seperti Soto Gojo, Girl and Cat, Pink 1, Cat Hadis, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dan selanjutnya kita akan ke men. Ya. Nah, di sini jika para lelaki ya kebingungan untuk melihat di shop all, bisa langsung ke menu men. Di sini banyak sekali pilihan seperti One Piece 2 yang gambarnya itu Hancock sama Lutfi, ada Zero Two juga, BNH Black White, dan masih banyak lagi. Cenderung kalau untuk baju laki-laki ya warnanya itu hitam, mungkin agar lebih elegan gitu. Nah, kita akan lihat ke more. Nah, di more itu ada kontak dan online store. Di sini kontak jika kalian ingin menghubungi pihak, misal mau tanya-tanya, ini ada kontaknya di customer service dan emailnya juga ada. Terus jika kalian ada kendala bisa dipencet how can we help lalu disubmit ya. Nah, website sendiri itu buka dari Senin sampai jam 7, dari jam 10 sampai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dan Sabtunya itu dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam dan Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam. Tepatnya itu kami di Bandung ya. Nah, untuk selanjutnya cara pemesanan produknya akan dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh Putri. Baik, terima kasih. Jadi saya akan mendemokan cara pemesan produknya. Selanjutnya saya klik di sini contohnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita ingin menambah pesanan, tinggal diklik ke atas aja. Kalau dikurangin, tinggal ke bawah. Nah, untuk menambahkan ke keranjang, tinggal klik add to chart. Maka otomatis di keranjang akan tersimpan. Nah, bentar. Maaf. Untuk membelinya, kita tinggal coba klik buy now saja. Tapi karena ada sedikit kendala, jadi kita bisa memesan secara manual, yaitu melalui OVO dan Dana. Nanti kita tinggal scan saja, lalu kita kirimkan ke kontak yang ada di website ini, jika ingin memesan produknya. Atau dengan alternatif lain, yaitu melalui online store yang sudah kami buat juga. Nah, kita coba klik salah satunya untuk contoh. Nah, ini biasanya sih dikhususin buat kayak pasar internasional gitu. Misalkan buat luar negeri gitu. Jadi bayarnya pakai dolar. Kalau ingin menambahkan ke keranjang, tinggal di add to budget aja. Maka otomatis akan tersimpan di sini. Jika untuk pemesanannya itu bisa lewat PayPal atau melalui
visa, dan sebagainya. Atau kredit. Contohnya kita klik check out. Nah, di sini kita isi dengan negara di country, di full name itu nama kita, lalu ada nomor telepon. Selanjutnya kita isikan alamat. Sebagai contoh, namanya Putri. Lalu isikan nomor teleponnya, alamatnya. Sorry. Lalu kotaknya kita isikan. Kode posnya juga, dan juga negara, dan juga provinsinya. Lalu kita klik continue. Untuk mengubah email, tinggal klik ini saja. Selanjutnya kita klik continue. Klik continue lagi. Pembayarannya bisa melalui COD, PayPal, atau TF OVO dan Dana. Selanjutnya kita klik ini, pembayaran secara langsung atau COD. Kita klik place order saja. Nah, maka akan ada keterangan seperti ini. Nah, nanti jika sudah memesan ini, otomatis pemberitahuannya akan masuk ke dalam website kami. Untuk pengirimannya sendiri, nanti akan kami kirim melalui email. Sedangkan jika ingin memesan lewat PayPal, sama seperti tadi caranya. Kita klik check out saja di PayPal-nya. Nah, masih trik. Nah, kita masuk lewat Gmail untuk PayPal-nya, terus kita isikan sandinya, lalu login. Tinggal tambahin aja, tambahkan metode pembayaran. Nah, di sini kita tambahkan kartu kredit atau kartu debitnya. Nomor kartunya kita isikan. Karena saya tidak punya, jadi mungkin segitu saja contoh dari cara pembayarannya. Selanjutnya untuk penjelasan lain itu, di sini ada menu pak.
Nah, di sini tuh jadi menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang umum gitu. Biasanya sama pelanggan itu. Nah, untuk jawabannya di sini. Kayak ini contohnya, bagaimana cara melakukan order di toko online ini. Untuk order, kita bisa lewat website atau secara otomatis lewat langsung lewat website-nya, terus diakhiri dengan proses checkout. Namun jika ada kendala di website, bisa melalui petunjuk nomor 2, yaitu dengan TF melalui Dana atau OVO. Selanjutnya, pertanyaan bagaimana jika sudah melakukan pembayaran dan barang tidak terkirim? Jawabannya adalah hal ini tidak akan terjadi karena kami akan terus menjaga nama baik online store yang kami dirikan sejak 2022. Selanjutnya, bagaimana jika barang yang dikirim tidak juga datang sesuai dengan waktu estimasi pengiriman? Jawabannya, kami akan membantu melacak ke pihak pengiriman jika barang belum sampai melebihi jangka waktu estimasi pengiriman. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah harga yang tertera sudah masuk ongkos kirim? Jawabannya adalah harga yang tertera pada produk belum termasuk ongkos kirim. Untuk mengetahui ongkos kirim, silakan klik Add to Chart produk yang kamu inginkan. Kemudian masukkan kota tujuan kamu atau dapat menanyakan kepada kami. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi kami. Nah, di sini ada laman iklan kami. Di sini laman iklan dari Dave T-shirt-nya. Lalu ada nomor kontak kami di WhatsApp, dan ada juga Instagram. Nah, ini untuk nomor dari kontak kaminya. Dan untuk Instagram juga ada. Tinggal diklik aja. Selanjutnya ada store polisi. Nah, di sini menjelaskan tentang keamanan dan privasi dari data yang telah pelanggan kirim di website kami ini. Sedangkan untuk pengembalian barang jika tidak memuaskan, yang pertama itu yang pertama pengirimannya nih. Layanan pengiriman produk yang telah Anda beli secara online menggunakan layanan kurir yang kami tunjuk dan hanya menyediakan layanan pengiriman standar. Berikut adalah estimasi waktu pengiriman ke wilayah. Kalau misalkan pengirimannya di Jabodetabek, bisa 1-3 hari kerja. Nah, kalau di luar area Jabodetabek, bisa 3-6 hari kerja. Yang kedua ada klik dan collect. Adalah pilihan pengiriman untuk pemesanan online yang menawarkan cara yang mudah untuk Anda mengambil produk pesanan online di toko DF T-shirt tanpa adanya biaya pengiriman. Yang ketiga, jika pesanan Anda sudah dikirimkan, Anda akan menerima email dari kami beserta nomor resi pengiriman Anda. Anda dapat memeriksa status pengiriman pesanan Anda dengan memasukkan nomor resi pengiriman melalui link ini. Tinggal diklik aja. Jika Anda belum menerima detail pelacakan pesanan Anda dalam waktu 2 hari kerja, jadi menghubungin customer support kami kalau misalkan nggak ada detail pelacakan pesanan yang dalam waktu 2 hari itu. Nah, sedangkan untuk pengembaliannya, yang pertama itu Anda dapat melakukan pengembalian barang dalam jangka waktu 14 hari, termasuk hari libur. Terhitung sejak barang Anda diterima. Saat Anda menerima barang sudah terhitung sebagai 1 hari. Yang kedua, produknya itu harus dikirimkan dalam kondisi asli. Yang ketiga, produk tidak dalam keadaan rusak, kotor, telah dipakai, dan tercelup atau terkena air. Lalu, yang ketiga, ada produk tidak dalam keadaan rusak, penyok, pecah,
robek, terlipat, atau tergores. Selanjutnya, harap untuk tidak mengisolasi kotak secara berlebihan, tetapi cukup membungkusnya untuk mencegah kerusakan. Barang tersebut tetap menjadi tanggung jawab Anda sampai DF T-shirt menerimanya. Lalu, diharapkan untuk mengembalikan paketnya secara hati-hati. Selanjutnya, untuk pengembalian barang hanya dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pengembalian. Yang pertama itu, entah itu penukaran barang yang sama, warna, atau ukuran. Lalu yang terakhir ada pengembalian dana, revision, atau rekening atau kredit. Baik, terima kasih untuk Putri. Mungkin itu itu demo demo website dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin segitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.